Ratna Mata. Marilah sama-sama kita berbakti, baca berita, pancarkan meta. Mari kita jalani ajaran Sang Sukata, semoga hidup kita bahagia. Wihara kita yang kedua yaitu Hari Asada. Marilah semua umat Buddha. Monggo 1, 2, 3. Marilah semua umat Buddha, kita mengenang Hari Asada. Di Taman Rusak isi petanda, Buddha memberikan khotbah pertama. Ialah Dhammaja Kapawatana kepada 5 orang bertapa pada saatnya Hari Asada. Marilah kita mengagungkannya. Ialah Dhammaja Kapawatana kepada 5 para bertapa pada saatnya Hari Asada. Marilah kita mengagungkannya. Baik, wihara kita yang ketiga yaitu ingatlah selalu. 1, 2, 3. Ingatlah kawan ajaran Sang Buddha, janganlah kita berbuat jahat dengan pikiran, kata, perbuatan. Hendaklah kita buat kebajikan. 1, 2, 3. Semua derita
umat manusia, karena lupa dosa moha dan awija, kita singkirkan ikatan-ikatan belenggu tanah, sumbernya derita. Semua derita umat manusia, karena lupa dosa moha dan awija, kita singkirkan ikatan-ikatan belenggu tanah, sumbernya derita. Baik, lagu berikutnya Sejak Dhamma Caka. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya kenalkan, sebenarnya lagu ini lama, tapi jarang keluar ya. Buddha memberikan khotbahnya pada 5 pertapa. Monggo boleh rengang-rengang nggih. 1, 2, 3. Buddha memberikan khotbahnya pada 5 pertapa. Khotbahnya yang pertama di suatu taman rusa. Guru Buddha pertama kali yang mengajarkan kita jalan tengah yang serasi sejak hari asada. Sadarlah siswa-siswi, laksanakanlah dharma serta cinta kasih, hiduplah sederhana sejak berputarnya roda dharma. Jalan tengah dasarnya Buddha, Dharma, dan Sangha, pelindung bagi kita. Sadarlah siswa-siswi, laksanakanlah dharma serta cinta kasih, hiduplah sederhana sejak berputarnya roda dharma. Jalan tengah dasarnya Buddha, Dharma, dan Sangha, pelindung bagi kita. Lagu berikutnya yang terakhir yaitu Ku Bersujud. 1, 2, 3. Hidup di dunia hanya sementara, tiada yang kekal untuk selamanya. Roda samsara
terus berputar. Ikuti langkah, ikuti karma yang kita perbuat. Aku bersujud dan bernamaskara di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha. Aku bertekad selalu mengabdi, menjalankan sila hidup sesuai dhamma, berbakti pada orang tua, ikhlas tulus mulia, membantu kepada sesama, itu perkara utama. Sang Buddha guru yang maha bijaksana, dharmanya ajaran yang sungguh mulia. Para sangha selalu membimbing kita semua menuju satu jalan ke nibbana. Berbakti pada orang tua, ikhlas tulus mulia, membantu kepada sesama, itu berkah utama. Sang Buddha guru yang maha bijaksana, dharmanya ajaran yang sungguh mulia. Para sangha selalu membimbing kita semua menuju satu jalan ke nibbana. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berbahagia, biara kita saya cukupkan sekian dan saya akhiri Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Waktu saya kembalikan kepada penata acara. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih kepada pemimpin luar kita, Bapak Ibu dan Saudara Rabbis Dharma yang mulia Sangha akan memasuki Dhammasana yang Ibu Bapak dimohon untuk berdiri. Ibu Bapak dan Saudara kami Dharma dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita rangkai
acara yang selanjutnya, yakni puja bakti. Kepada pemimpin puja, waktu dan tempat kami persilakan. Untuk yang mau bantu, mohon untuk menyalakan debat dan lilin. Oh
Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Yamamha komayang bhagavantang saranang gata. Yono bhagava sattha. Yasa camayang bhagavato dhammang rocema. Hime hisakare hitang bhagavantang. Sasa dhammang sasawaka sanghang apipo jayama. Bapak Ibu serta saudara-saudara, selanjutnya dibuka halaman 11. Marilah kita bacakan permohonan tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada Bhikkhu Sangha, dan marilah kita bacakan bersama-sama. Bodhasa ahang bante tisaranena sadi Pancasilang namang yajami anugrahang gatwa silang netame ante nutiyambi okasa ahang bante isaranena sadhing Pancasilang namang yajami anugrahang gatwa silang netame bhante natiyambi okasa ahang bante isaranena sadhing Pancasilang namang yajami anugrahang gatwa silang netame bhante Yamang wanamitang vadita ababhante. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Sanghang Adi Budaya. Namo Sanghang Adi
Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Buddhang sarenang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang sarenang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang sarenang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang sarenang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang sarenang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang sarenang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang sarenang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang sarenang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang sarenang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisaranang gamanang paripunang. Amat bhante. Panati pata veramani sikapadang samadhyami. Anatipata veramani sikapadang samadhyami. Adinadana veramani sikapadang samadhyami. Adinadana veramani sikapadang samadhyami. Kamesu micacara veramani sikapadang samadhyami. Ame sumicacara veramani sikapadang samadhyami. Musawada veramani sikapadang samadhyami. Musawada veramani sikapadang samadhyami. Surameraya Majapamadatana veramani sikapadang samadhyami. Surameraya Majapamadatana veramani
ณิสิกขาปะทังสมาธิยามิ Para umat Buddha, itulah tuntunan Pancasila Buddhis yang melatih diri dalam hidupnya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, memfitnah, mengucapkan kata kotor dan omong kosong, dan tidak makan dan minum yang bisa melemahkan kesadaran dan menimbulkan ketagihan, akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan lahir dan batin, dan akan mencapai nibbana. Patuhilah tuntunan Pancasila Buddhis ini dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Imani Pancasila padani, selena sugatin yanti, selena boga sampada, selena niputin yanti, tasma silang wisodaye. Amabhante satu satu satu. Bapak Ibu serta saudara-saudari Dhamma, marilah selanjutnya kita lanjutkan pembacaan parita-parita suci, dan marilah dibuka halaman 33. Marilah kita bersama-sama membacakan Buddha Nusati bersama-sama. Iti piso bhagava arahang sama sambuddho vicacarana sambano sugato lokavidu anuttaro purisa Dhammasarati sata dewa manusana buddha bhagavati. Selanjutnya marilah kita membaca Dhamma Nusati bersama-sama. Bhagavato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Panjatang Veditapo Vinyuhi. Selanjutnya marilah kita membacakan Sangha Nusati bersama-sama. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ucupatipano Bhagavato Sawaka Sangho Jaya Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Samici Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Jatari Purisa Yughani Hata Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo Ahuneyo Dagineyo Anjali Karaneo Anutara Punyaketa Lokasa Selanjutnya marilah kita membacakan Saca Kirya Gata bersama-sama. Nati me sarana Panjang Buddha me
saranang warang etenang saja wajena sotite atu sabada nati me saranang hanyandamo me saranang warang etena saja wajena sotite atu sabada nati me saranang hanyang sangho me saranang warang etena saja wajena sotite atu sabada. Selanjutnya, marilah kita membacakan Karania Metta Sutta bersama-sama. Karania Metta Kusalena Yantang Santang Pada Abisa Meca Sako Ujuca Suhu Cuca Suwajo Jasa Mudu Anati Mani Santu Sakoca Subharoca Apakicoca Salah Bukawuti Satindriyo Canipa Koja Apagabu Bolesu Hananun Kido Nacagutang Samacare Kenci Yenawinyu Pare Upawadeo Sukino Wakemino Hantu Sape Sata Bhavantu Sukitata Yekeci Panabutati Tasawatawara wa anawasesa dikawaye mahandawa majima rasaka anukatulan ditawaye caadita ecadure wasanti awidure utawasa gawe siwa sabe sata bawantu sukitata nabaro barang niku beta natima nyeta kata cina kanci ya rosana padikasanya nanya manyasa duka micea matayatania utang ayusa eka buta manurake ewang bisa babutesu
manasambhawaye aparimanam ketanca sabhalokasmi manasambhawaye aparimanam bodang adoca dirianca asambada awera asambatan hitan jarang disinoa sayano watasa wikatamido hetang sating aditea brahma meta viharang idamahu ditenca anupagama silawa dasanena sambano amesu vinaya edanahi jatu gabasea punyareti. Selanjutnya marilah kita membacakan Brahma Wihara Parana bersama-sama. Aham sukito hami nituko hami avero hami abhyabajo hami aniko hami suki atana pariharami sabe sata sukita hontu nituka hontu awera hontu abhyabaja hontu anika hontu suki atana pariharantu sabe sata duka pamucantu sabe sata malada sampatito vigacantu sabe sata amasaka amadayada amayoni amabanyu amabadisarana yang gamanggari santi kalyanang wa papakan wa tasadayada awisa satu. Bapak Ibu, setelah kita membacakan Parita, Sutta dan Gata, selanjutnya marilah kita melaksanakan meditasi, dan kami mohon kepada Yang Mulia Bhante untuk bisa memimpin meditasi. Bukunya ditutup. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali Gata, Parita, dan Sutta, ajaran Sang Buddha yang pendek, yang sedang maupun yang panjang, kembali kita akan bersama-sama mendengarkan ajaran Sang Buddha yang berbicara tentang jalan yang terbaik
yang tentunya harus kita ikuti demi tujuan akhir umat Buddha tercapai. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Dalam suasana hening dan tenang ini, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan ajaran Sang Buddha. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Di antara semua jalan, maka jalan mulia berfaktor 8 adalah yang terbaik. Di antara semua kebenaran, maka kebenaran mulia adalah yang terbaik. Di antara semua keadaan, maka keadaan tanpa nafsu adalah yang terbaik. Dan di antara semua makhluk hidup, maka orang yang melihat adalah yang terbaik. Inilah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain yang dapat membawa pada kemurnian pandangan. Ikutilah jalan ini yang dapat mengalahkan mara penggoda. Dengan mengikuti jalan ini, engkau dapat mengakhiri penderitaan. Dan jalan ini pula yang kutunjukkan setelah aku mengetahui bagaimana cara mencabut kekotoran batin. Engkau sendirilah yang harus berusaha. Para tata-gatanya menunjukkan jalan. Mereka yang tekun bersemadi dan memasuki jalan ini akan terbebas dari belenggu mara. Sabbi satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu serta saudara-saudara, selanjutnya mari dibuka halaman 22. Marilah kita mohon aradhana dhammadisana kepada Bidu Sangha, dan marilah kita bacakan bersama-sama. Namaskaloka hidati sahampati Ratanjaniya Vivara Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desentu Dhamma Anuga Imam Baca. Kesediaan Sang Buddha membabarkan dharma atas penurunan Brahma Sanggapati belum nyanggupi dengan mengatakan, terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Terimalah salam di dalam dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Silakan bukunya ditutup kembali. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada segenap umat Buddha di Wihara Budayana Banyuwangi ini. Yang pertama, terima kasihnya dan kekagumannya kepada Bapak Ibu sekalian tentang semangatnya Bapak Ibu untuk belajar Dharma. Bahkan kami berdua
tadi itu sempat pesimis sekali. Ya, pesimisnya kenapa? Ini hujan-hujan. Tadi waktu mau naik, yang datang berapa orang Bante? Ya mungkin 5 orang, saya bilang gitu. Ya salah petek ya. Ya tadi sungguhan. Saya pikir gitu. Terus bapak ini mengatakan ya 30 toh Bante gitu, masa itu wong hujan-hujan gini dari tadi ya. Jadi keimanan bapak ibu sekalian seharian itu diuji dengan air hujan ya. Jadi ketahanan bapak ibu kalau pas kebaktian di lain tempat pas hujan itu jadikan alasan untuk tidak datang ya. Tapi biasanya kalau ada tontonan pertunjukan dangdut ya, itu sekalipun hujan angin pun ya datang juga. Ya, terima kasih semangatnya Bapak Ibu. Saya datang ke sini bersama sangga yang lain, lama itu tidak sia-sia ya. Kemudian yang kedua, saya bangga sekali ya mengenal Bapak Ibu bisa membaca, bisa berbahasa Pali. Ya, tadi yang dibacakan bahasa Pali, bahasa yang pernah dipakai oleh Sang Buddha. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah hafal, tahu artinya ya. Terbukti tidak perlu dibaca terjemahannya ya. Kan sudah tahu ngapain harus buang-buang waktu ya. Untung saya juga dikit-dikit juga tahu tadi Bapak Ibu permohonan Brahma Sanggapati pakai bahasa Pali, langsung saya tanggap. Nah, coba kalau bikunya tidak tahu bahasa Pali, mau ngomong apa saya? Itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, agar hal-hal yang baik, yang positif di sini itu bisa ditiru di lain tempat, ya, ditiru, dicontoh, ya, dijiplak, ya, hal yang positif kan boleh saja dijiplak, ditiru. Itu di sini kan sudah saya fasilitasi, ada HP, ya, untuk ada apa? Katanya sudah pasang internet, yaitu siaran langsung saja, ya, yang mendapat nilai manfaat bukan segini saja, tapi di lain tempat juga dapat manfaat. Kemudian pembicara juga lebih semangat lagi, ibu-ibu yang ngerias diri juga lebih semangat lagi. Ya, saya ingat waktu tugas di Papua, pakai TV saya pernah itu kebaktian minggu, tiap hari minggu pakai TV, ibu-ibu ganti-ganti baju terus, ya. Karena mau disorot TV, pernah ya, ya. Ya itu silakan. Ya. Rusak enggak apa-apa, dipakai alat-alat rusak enggak. Kalau rusak untuk manfaat enggak apa-apa, ya. Ya silakan nanti di siaran langsung atau di YouTube, TikTok atau snack video. Itu akan mendapatkan manfaat lebih banyak lagi. Ya, saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian agar dhamma itu lebih bermanfaat dan sebanyak mungkin orang yang tahu. Bacanya parita enggak usah panjang-panjang, ya. Sedikit saja tapi mentes dimaknai, dibaca artinya. Karena beribu-ribu kata tidak bermanfaat kalau tidak ada maknanya, artinya. Lebih baik 1-2 patah kata yang mempunyai arti dan makna. Ya, itu kan mungkin di Dhammapada itu, ya, itu jadi Bapak Ibu sekalian, biar yang mendapat manfaat lebih banyak lagi, silakan sekarang modelnya siar agama sudah lain, ya, diekspos pakai YouTube, pakai TikTok, pakai snack video maupun medsos yang lain, gitu ya. Itu 8 hari kita function di belakang itu, saya lihat sudah dilihat 2000 orang, ya, di sini, ya, itu kan dikenal berarti, ya. Nanti syukur kalau sudah berkembang YouTube-nya, TikTok-nya, snack video, dapat dana nanti itu. Iya, dapat dana YouTuber itu. Ya, itu ya. Pesan kami demikian. Semoga Bapak Ibu tidak tersinggung, ya. Ada yang tersinggung? Ada juga sebabnya itu. Niatnya baik untuk ada perubahan kemajuan malah tersinggung, ya. Jadi umat Buddha tidak boleh tersinggung, kita saling mengingatkan. Seandainya saya tugas di sini Bapak Ibu ada yang kepingin disampaikan kepada saya tentang kritik dan saran, saya terbuka
tidak akan marah, tidak akan saya geting. Ya, itu ya. Marilah sudah jam 8, yang kita tunggu-tunggu ya, kenalannya yang mulia ini kita tunggu-tunggu. Silakan Bapak Ibu buka HP, boleh ya, yang ada kaitannya dengan acara pada malam hari ini ya. Silakan. Lama ya. Ya, terima kasih Bante. Tadi Bante panggil saya lama ya. Biasanya kalau di Indonesia memang biasa dipanggil lama gitu. Lama itu bukan artinya suwe, yang Jawa itu bukan ya. Jadi itu sebenarnya ada dua suku kata, la sama ma. La itu ya tinggi, nggak ada yang lebih tinggi daripada itu. Jadi tertinggi gitu. Terus ma itu biasanya kan apa namanya, ibu ya, seperti ibu. Mama kan, panggilnya mama ya. Mama itu ibu ya. Tapi di sini itu merujuk sesuatu yang seseorang yang memiliki kualitas realisasi dari apa yang diajarkan Sang Buddha. Jadi tadi kan Bante waktu kita meditasi kan memberitahu tentang 8 jalan mulia itu kan. Nah, itu kan teori kan, artinya kitab suci sumbernya, dan itu disampaikan oleh Sang Buddha. Artinya itu benar, karena Sang Buddha nggak pernah bohong kan, mengajarkan seperti itu. Dan kalau itu hanya dibukukan saja, dicetak banyak-banyak, tapi nggak dihayati, nggak direnungkan, nggak dimeditasikan atau dipraktekkan, ya dia hanya kitab suci aja. Jadi kalau kita praktekkan di dalam hati sanubari kita latih batin kita kembangkan dari yang hanya mencintai orang yang kita cintai saja, sampai nanti welas asihnya makin sama musuh bisa mencintai. Nah itu berarti berkembang karena mempelajari ajaran Sang Buddha. Jadi ya merealisasi. Begitu juga para lama tadi. Para lama itu mereka merealisasi ajaran Buddha sehingga mencapai tingkatan sama seperti Sang Buddha capai gitu. Jadi mereka bisa menentukan kelahirannya nanti di mana, ibunya siapa. Oleh karena itu biasanya kalau di tradisi Tibet itu begitu guru meninggal dicari lagi kelahiran berikutnya itu, nanti dimasukkan lagi ke Buddhis lagi, dilatih lagi ajaran Sang Buddha, dikasih tahu supaya berkelanjutan, bisa menolong semua makhluk. Karena ajaran yang Buddha sampaikan, jalan itu adalah untuk mengakhiri penderitaan. Dia tidak pilih kasih hanya umat Buddha aja, enggak kan. Jadi semua makhluk tanpa kecuali itu supaya benar-benar padam dari kilesa, akhirnya betul-betul mencapai yang kemarin diajarkan oleh Sang Buddha itu nibbana, ya kan. Meskipun nibbana icip-icip kemarin gitu ya diajarinya. Jadi sangat tinggi sekali. Jadi kalau saya dipanggil lama, sesungguhnya tidak pantas, karena saya tidak menguasai itu, dan saya tidak bisa menentukan nanti ibu saya siapa, dan saya akan lahir di kota mana, di negara mana. Saya tidak punya penguasa itu. Dan masih banyak lagi kualitas-kualitas seseorang yang pantas dipanggil lama. Jadi kalau saya biasanya di lingkungan komunitas itu Wajrayana dipanggilnya Bante saja gitu. Ya biasa. Karena nanti kalau kita ketemu sama orang Tibet langsung malu, ini masih kayak gini dipanggil lama. Sama yang lama asli ya kita malu ya. Ya kalau lama yang asli yang betul-betul menguasai ajaran Sang Buddha, beliau makin kualitasnya tinggi, makin rendah hati beliau, makin nggak menonjolkan bahwa beliau punya kualitas-kualitas seperti yang Buddha capai, itu tidak. Beliau makin seperti filsafat padi ya. Di Jawa itu ada, makin berisi beliau makin merunduk, makin merendahkan hatinya, bukan malah sok-sok bisa ini bisa itu gitu. Itu yang saya perhatikan. Jadi ini untuk pemahaman, jadi kemungkinan nanti ini ditonton juga sama yang lain, jadi supaya mengerti. Jadi kalau untuk saya pribadi, saya rasanya saya
nggak pas dipanggil lama, jadi dipanggil biasa aja. Ya. Kemudian untuk tadi saya belum salam ya Bante ya. Ya, lupa. Biasanya nih kalau Sagin itu harus ada sang yang adi budaya pokoknya. Wajib itu. Jadi kalau enggak itu berarti bukan itu, diragukan loyalitasnya. Jadi sebelum kita mulai ya, tadi saya sudah mulai sebenarnya. Mohon maaf ya. Terimalah salam dalam dhamma, namo sang yang adi budaya, namo budaya. Jadi permohonan Bante supaya berkenalan, saya memperkenalkan diri sendiri. Saya nama Lobsang Gyatso, bahasa Tibetnya. Kalau diterjemahkan bahasa Sanskerta atau bahasa Indonesia aja ya kali ya, biar ngerti. Nanti Bante juga hang juga bahasa Sanskerta nggak ngerti, bahasa Tibet nggak ngerti. Lo itu Budi. Tadi ada Pak Budi, saya kenalan ya. Iya Pak Budi. Budi kalau di Indonesia itu. Sang itu mulia. Jadi yang ya budiman lah, yang berbudi mulia. Kalau Gyatso artinya segoro atau ya samudra. Jadi segara yang memiliki kemuliaan hati atau kemuliaan budi seluas samudra. Mungkin begitulah kurang lebih artinya. Ya. Kalau Pak Budi namanya Pak Budi siapa? Oh, orang Hindu ya, Bali ya berarti ya. Maaf. Kok ada iwayannya? Pantas di tangga itu ada tulisan Komang. Di tangga itu mungkin putranya atau apanya? Oh, Pak Komang asli Bali. Oh, istrinya Pak Koman. Oh, istrinya Pak Wayan. Oh ya ampun, mohon maaf nih banyak bercanda. Ya kan saya perhatiin ini di sini ada orang Bali di sini, ada tulisan Komang di situ. Oh, ternyata tuh yang kerja, tapi bukan umat Buddha. Oh, umat Buddha juga, tapi dari Bali, tapi nggak datang hari ini ya. Ada, ya. Oke, baik. Sekarang ke topik. Kira-kira apalagi ya tentang lama sudah ya, mungkin ada isu-isu atau tentang Wajrayana ini. Jadi saya Lobsang Gyatso, saya sekarang ini dipercaya sebagai Nayaka Wajrayana Sangha Agung Indonesia. Jadi kalau ada biksu-biksu Wajrayana yang nakal itu yang negur saya, bagian tukang tegur. Tapi saya yang negur siapa ya? Jadi kalau saya sendiri nakal yang negur biasanya guru sendiri, guru yang tadi. Kalau di sistem Wajrayana itu biasanya dia tunduknya itu sama guru yang normal begitu ya. Kalau sudah nggak menurut sama guru berarti abnormal. Sudah nggak umum di pendidikan Wajrayana. Jadi kalau orang Jawa suka nonton wayang itu kan biasanya itu juga guru itu dihormati ya. Guru siapa? Dorna ya? Oh, Pandita Dorna ya, guru. Ya, itu sudah biasa. Apalagi kalau Wajrayana itu kita ibaratnya itu punya ikatan yang sangat kuat. Guru dan murid itu sangat kuat sekali. Dari satu kelahiran ke kelahiran berikutnya selalu bertemu. Itu nggak pernah nggak bertemu. Jadi memang karena doanya begitu. Jadi karena sudah yakin. Jadi jangan sampai kalau orang jatuh cinta, kan kita nggak mau terpisah kan. Seperti Pangeran Siddhartha sama Putri Yasodhara itu 500 kali lebih kelahiran selalu bertemu terus. Karena sudah yakin nggak salah pilih. Jadi ini. Jadi sampai banyak kelahiran pun akan tetap bersama. Meskipun dalam wujud yang berbeda-beda. Ya mungkin satunya jadi kinara, satunya dari manusia, satunya jadi ya itu kan Pangeran Siddhartha seperti gitu kan. Nah di Wajrayana tekad untuk kesetiaan itu, loyalitasnya itu dijaga dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, tapi dengan apa namanya harapan atau doa aspirasi
itu lahirnya senantiasa di alam manusia. Jadi bukan di alam dewa, bukan di alam binatang, bukan di alam setan kelaparan atau di alam asura, bukan. Jadi guru dan murid ini berkomitmen supaya kita tidak pisahkan dari satu kelahiran ke berikutnya di alam manusia. Kenapa? Kenapa milihnya alam manusia? Kok bukan di alam dewa aja? Padahal kan banyak tuh yang punya cita-cita lahir di surga kan? Dan kok malah milih alam manusia? Padahal di manusia kan banyak sekali penderitaan loh. Berantem lah, perang lah, ini itu lah, harus mengalami sakit lah, ya, harus tua lah, difitnah dan macam-macam. Tapi kenapa kok milih alam manusia gitu? Nah, ini kalau Bapak Ibu ingat ya, di Dhammapada kan disebut ya, sulit untuk dilahirkan sebagai manusia. Ya. Itu ada penjelasan lebih panjang lagi sebenarnya. Kenapa sulit? Karena waktu kita jadi lahir manusia itu saingannya banyak. Ibarat lowongan kerja itu, ya satu kursi diperebutkan banyak makhluk yang saat itu juga mau lahir, gitu. Jadi rebutan kursi itu. Jadi dari secara itu ilmu pengetahuan kan juga dijelaskan seperti itu. Sungguh sulit untuk bisa jadi manusia itu. Jadi butuh persaingan. Kemudian dari alam neraka juga, dari alam binatang juga, dari alam ini juga yang mereka mati pada saat itu kan juga saling berebut dari ibu itu. Apalagi kalau ibunya semakin tekun ibadahnya, moralitasnya baik, maka anak-anak yang lahir di situ tuh makin tidak sembarangan. Jadi anak-anak pilihan. Itulah yang biasanya dipilih oleh para lama-lama yang tadi saya ceritakan punya kualitas untuk memilih ibu. Jadi mereka bisa memilih ibu. Jadi kalau kita tekun ibadahnya, punya keyakinan yang kuat pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, punya keyakinan yang kuat pada hukum karma, itu nanti bisa akhirnya didatangin. Akhirnya beliau bisa berkenan lahir atau menjadi putra putri kita kalau kita berkeluarga gitu. Nah, karena sulit itu, makanya dipilihlah alam manusia. Ya. Lalu sudah waktu lahir itu sulit. Nanti sulit lagi ketemu Dharma, ajaran Sang Buddha ini. Itu sulit sekali itu. Bapak Ibu pernah dengar ya? Bodhisattva Maitreya ada di mana? Bodhisatta, kalau orang terwadang Bodhisatta Maitreya, Buddha yang berikutnya setelah Buddha Gautama, nanti kan ada Buddha Maitreya tuh, dikatakan begitu kan. Itu beliau tinggal di Tusita ya. Nah, Tusita. Jadi dikatakan dikatakan di kitab suci, dikatakan dari kisah-kisah itu, meskipun banyak yang bisa terlahir di Tusita, tapi tidak semua bisa ketemu Bodhisatta Maitreya di sana. Tidak semua bisa, karena godaannya besar juga, terlalu banyak hiburan di sana. Terlalu banyak yang membuat senang, jadi akhirnya kalau terlalu senang, akhirnya nggak tertarik sama Dharma. Gitu. Jadi juga sulit juga mau ketemu, betul-betul sulit. Sudah di surganya Bodhisatta Maitreya pun ketemu sulit, apalagi di manusia. Di manusia itu kita lihat banyak benua, banyak suku, ras, agama, dan macam-macam ya. Itu kalau kita tidak terlahir di Indonesia misalnya, itu kemungkinannya ketemu agama Buddha juga sulit. Ya. Saya sendiri, ibu bapak bukan Buddhis, sama seperti sama Nera kemarin juga. Jadi terlahir di keluarga yang bukan Buddhis sesungguhnya, tapi ternyata setelah perjalanan waktu malah saya ketemu Buddhis gitu. Nah, jadi ini kalau dulu saya bertanya-tanya kenapa begitu ya, kenapa kok saya ini bertanya-tanya dulu. Halo, siapa? Dulu
bertanya-tanya dari penjelasan-penjelasan sebelum yang Sang Buddha jelaskan itu, saya nggak bisa, waktunya nggak bisa nangkap, belum bisa nangkap kenapa saya begini begitu, itu nggak bisa. Tapi begitu ada ajaran Sang Buddha tentang punarbawa dan karma, ya, timbal lahir atau kelahiran kembali sama karma, itu jadi jelas bagi saya. Udah, saya mengerti sekarang bahwa yang menentukan itu berarti dari perbuatan saya sendiri. Kenapa saya bisa begini, bisa begitu, itu dari perbuatan saya sendiri. Jadi yang mengendalikan diri kita sendiri. Arsiteknya, ibarat ini, bangunan ini, kita nanti punya hidung seperti apa, telinga seperti apa, kulit seperti apa, mata seperti apa, rambut seperti apa, itu kita yang bisa menciptakan sebab-sebabnya untuk sesuai bertemu dengan karma kita, dengan ibu yang bagaimana, begitu ya. Nah, itu yang saya pahami begitu. Jadi kenapa saya bisa terlahir di yang beda agama, ya kemungkinan dulu saya juga menjelek-jelekan agama lain. Kalau kata Bante Utama saja gitu. Bante Utama juga terlahir dari non-Buddhis juga. Jadi bisa jadi kalau kita suka benci agama lain, kita bisa terlempar ke sana karena kita pernah membenci, akhirnya kita ngerasain itu. Kalau kamu masuk di agama itu kan bisa begitu kan. Nah, pemahaman-pemahaman semacam ini membuat kita berhati-hati dan tidak merasa paling benar sendiri ketika kita bertemu dengan berbeda aliran, berbeda agama, berbeda suku, budaya. Jadi kita berhati-hati karena kita mengerti bahwa itu pasti akan balik ke kita, cepat atau lambat pasti akan balik ke kita. Kalau kita tidak segera kalau di wajaranya ada istilahnya mengakui atau mempurifikasinya gitu, dia akan balik ke kita cepat atau lambat dengan ajaran ini. Jadi kita bisa ini kan, waspada kan, eling lan waspodonya itu yang kemarin bukan yang diplesetkan itu, eling karo gendakane waspada karo bojone itu kan. Tapi saya malah eling-eling itu. Salah ya, jadi bukan itu. Jadi eling bahwa apapun yang kita lakukan itu dia akan balik ke kita. Jadi kalau kita nggak mau diperlakukan seperti itu, kita jangan melakukan seperti itu. Ya, baik. Jadi kelahiran manusia dipilih karena sulit sekali diperolehnya. Kemudian lahir dari manusia nanti ketemu ajaran Buddha sulit. Dan di alam manusia inilah yang paling ibaratnya tanah itu subur atau cocok untuk ditanam benih-benih dharma. Karena apa? Di alam manusia ini kita cepat sekali melihat perubahan. Jadi anicca, hukum ketidakkelan itu, hukum perubahan yang diajarkan Sang Buddha itu gampang sekali langsung dipahami oleh kita, meskipun secara kasar ya. Itu dia sesungguhnya tingkatnya macam, ada yang sangat kasar. Kalau kita lihat orang mati, orang yang dulunya sehat kemudian sakit, itu kan anicca yang kasar. Ada yang lebih halus lagi nanti sebenarnya. Tapi di alam manusia ini dengan begitu aja kita cepat paham. Tapi di alam surga itu susah, terlalu banyak bahagianya, nunggu deritanya lama. Jadi mereka merasa aman-aman saja. Jadi zona nyamannya terlalu melekat di zona nyamannya atau kenyamannya itu, karena nggak melihat penderitaan. Begitu juga kita kan, kalau kita nggak ada masalah dengan ekonomi, nggak ada masalah dengan penderitaan, sakit penyakit, kita cenderung nggak mencari sesuatu yang berbau spiritual. Kita cenderung ya sudah cukup, sudah ngapain saya akan happy gitu, ini kan akan merasa begitu, mesti ngapain cari-cari lagi. Kebanyakan orang begitu. Nah, oleh karena itulah di Asada itu, jadi ceritanya itu kan Buddha kan mencari gimana sih saya bisa membebaskan orang-orang saya cintai supaya mereka itu tidak lahir, tidak sakit, tidak mati. Itu. Beliau tuh aspirasinya seperti itu. Kaget waktu dia lihat proses itu. 4 peristiwa itu. Ketemu orang sakit, ketemu orang mati, ketemu orang tua, dan akhirnya ketemu pertapangan. Jadi rupanya semua makhluk itu akan mengalami itu. Jadi beliau terenyuh ya Pak, punya perasaan yang sangat kuat, jadi nggak tega kalau ibunya seperti itu.
Jadi oleh karena itu beliau punya tekad, saya harus cari obatnya untuk menghentikan ini semua. 2500 tahun sebelum ada listrik, sebelum ada internet, dia udah mikir seperti itu beliau. Bagaimana nanti supaya orang-orang ini tidak lagi menderita. Biasanya kita kan lihat mikirnya menderita kasar itu kan tadi ya, sakit tua lahir mati yang pantas. Tapi ada lagi rupanya menderita. Kalau kemarin dijelaskan sama Nana itu tentang samsara, ya kan? Jadi kita lahir tua sakit mati itu tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Mau lahir di surga, mau dilahir di neraka, ada waktunya mati juga. Mau lahir di asura, mau lahir di binatang, ada waktunya mati juga. Jadi akhirnya luar biasa susahnya keluar dari kematian ini pasti, ya kan? Karena begitu kita lahir, pasti kita akan ketemu yang berikutnya itu, tua sakit mati, tua sakit mati, macam-macam, dan berpisah dengan yang dicintai secara tiba-tiba dan macam-macam lah, kehilangan yang dicintai. Itu pasti akan ketemu. Dengan begitu Buddha merasa, aduh kasihan sekali, mereka itu, ibu saya udah kemarin Bante ingatkan, kalau ulang tahun tuh sebenarnya kan mengingat kebaikan ibu kita karena sakit kan waktu melahirkan. Jadi kita harus ingat penderitaan dari ibu kita, kemudian kita membalas kebaikan beliau karena mau melahirkan kita ya meskipun sakit. Sebenarnya gitu kan. Nah, seperti itu Buddha ingat. Jadi ibu-ibunya itu sakit karena kita udah banyak kali kelahiran, masih banyak ibu yang pernah kita kita berhutang budi. Tidak hanya satu, tidak hanya Dewi Mahamaya ibunya beliau, tapi ibu-ibu yang lain pasti juga. Jadi beliau memikirkan itu supaya beliau bisa membalas kebaikan itu. Oleh karena itu beliau punya tekad untuk bisa mencapai Samyak Sambuddha, yaitu tingkatan di mana beliau menguasai, mengendalikan kelahiran-kelahiran itu supaya tidak di alam samsara. Lalu beliau selain itu juga mampu mengajarkan makhluk lain, entah itu dewa dan manusia, supaya juga keluar dari samsara ini. Nah itu kehebatannya, dan itu sungguh sulit dicapai. Nah akhirnya setelah beliau susah payah 6 tahun bertapa di Uruvela sampai kurus kering ya, karena makannya dikurangi ekstrim. Beliau mengalami 2 ekstrim yang beliau akhirnya tidak ajarkan 2 ekstrim ini kepada siswa-siswa setelah beliau menjaga kebudayaan, yaitu apa? Ekstrim yang hedon atau terlalu berlebihan, misalnya punya istana 3, beliau kan kaya, anaknya raja, jadi saking kayanya itu jadi kan selalu happy dibuatnya. Ternyata itu bukan cara mengakhiri penderitaan. Jadi meskipun dia mau bisa mewujudkan apa yang kita mau, apapun yang kita mau itu ternyata menurut Buddha bukan itu. Saya sudah mencapai itu, jadi bahkan jadi pangeran, calon pemegang tahta, tapi nggak akan bisa mengakhiri penderitaannya. Kemudian beliau mencoba praktek-praktek yang tirakat yang berlebihan. Jadi nggak makannya hanya 1 butir nasi, nggak tidur dan sebagainya yang sangat ekstrim. Jadi itu juga nggak ada manfaatnya. Ternyata tidak bisa mengakhiri penderitaan yang beliau inginkan itu. Oleh karena itu beliau mengajarkan yang disebutkan Bante tadi dalam mulia jalan tengah. Jadi tidak ekstrim duniawi, tidak ekstrim spiritual yang ekstrim itu. Jadi hidup yang moderasi. Jadi sedang-sedang saja, itu nggak berlebihan. Tapi kalau menolong, beliau menolongnya itu betul-betul nggak setengah-setengah, ya kan? Nggak menolong hanya istrinya saja, anaknya saja Rahula, atau papanya saja Suddhodana, Raja Suddhodana yang bahkan sebenarnya penentang beliau paling besar untuk menjadi pertapa atau menjadi Buddha. Beliau nggak hanya menolong, tapi semua makhluk tanpa kecuali itu beliau pikirkan. Nah itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha di pemutaran roda pertama itu, bahwa kita harus paham yang namanya hidup itu pasti duka, ya kan? Paham
Paham. Jadi mau hidup dimanapun, mau di jabatan apapun, mau di organisasi manapun, mau di STI, mau di Sakin, mau di pasti ada dukanya. Pasti ada dukanya. Nggak mungkin tidak lepas selama masih dilahirkan, ya kan? Jadi kita paham, kalau udah paham itu meskipun duka datang kita nggak menjadi duka, betul? Tapi kalau kita nggak paham, kita mesti menyalahkan sana sini macam-macam gitu. Padahal itu realitasnya memang di mana kita dilahirkan pasti kita akan menghadapi itu kan. Makanya pahami, nomor satu itu pahami. Dimanapun kita dilahirkan, mau jadi anak kecil, mau jadi orang tua, mau jadi biku, mau jadi umat rumah tangga, mau jadi pandita, mau jadi, ada dukanya masing-masing itu. Buddha memikirkan sedemikian rupa ke semua makhluk itu. Jadi apa sebabnya ini kan? Jadi dicari sebab-sebabnya ini. Dan ternyata sebabnya itu kalau kita tahu bahwa itu adanya kilesa atau kekotoran batin kita sendiri. Jadi dikatakan yang populer itu ya, yang kilesa itu paling populer itu adalah 3 itu kan, racun atau tiga racun batin. Itu ada yang menerjemahkan berarti 3 kanker batin, ada yang menerjemahkan 3 racun batin. Itu adalah kebencian, kemelekatan, sama yang paling sulit diatasi adalah ketidaktahuan. Itu 3 ini sebabnya itu. Makanya pendidikan penting. Di sini ada sekolah minggu itu supaya ngasih anak-anak itu pemahaman. Dulu waktu saya kecil ya, saya masih ingat dulu ada TV hitam putih kan, terus ada film kartun ya, film kartun yang saya suka itu Scooby-Doo. Dulu ada kan yang anjing gitu, itu kan berseri dan di TV itu. Saya nggak punya TV, keluarga kami nggak, kalau nonton ke rumah tetangga, biasanya rumah tetangga. Terus habis nonton, terus bubar itunya, Scooby-Doo-nya. Itu saya bisa nangis loh, kok bubar? Saya mau lagi. Gitu kan, goblok kali ya saya. Gitu. Oh, itu namanya TV ya. TV kan acara di program itu masih, tapi karena ketidaktahuan jadinya menderita saya. Nangis pokoknya mau itu lagi, dinyalakan lagi, di Scooby-Doo-nya nggak mau mati, jadi seperti itu. Nah, banyak yang seperti ini, manusia-manusia atau makhluk-makhluk itu mau di alam manapun, mereka nggak menyadari tentang adanya hukum perubahan, bahwa sesuatu yang dilahirkan itu akan berubah, ya pasti akan selalu berubah. Ya karena nggak menyadari, akhirnya dia maunya dia tetap. Nah ini yang paling sulit sekali ini. Tapi kalau ditembus, kalau kita bisa menembus ilmu ini, oh itu udah level di atasnya para dewa. Dewa pun kalah. Simpel kan sebenarnya. Biasanya begitu. Ilmu pengetahuannya apa yang berkualitas itu malah sebenarnya pengetahuan yang sederhana. Seperti Thomas Alva Edison dikatakan beliau menemukan hukum lampu, kemudian yang apel itu apel jatuh, Newton ya, hukum gravitasi itu kan jangan lihat apel jatuh dia langsung tercerahkan, ada namanya hukum, berarti bumi ini ada magnetnya. Jadi soalnya ini orang kok nggak ngambang di angkasa, kok ngambang ya. Jadi karena kita makin banyak pengetahuan, pengetahuan artinya sesuai dengan realitas, jadi kenyataan gitu loh. Makanya kilesanya tadi itu, yang dimaksud kilesanya adalah ketidaktahuan yang berlawanan dengan realitas. Karena berlawanan dengan realitas, makanya rentetannya macam-macam, penderitaannya banyak. Seperti saya tadi, karena nggak mau Scooby-Doo-nya dimatikan atau bubar, saya minta ini minta itu, terus gulung-gulung malah tambah penderitaan ya kan, supaya itu malah nambah penderitaan. Untungnya seiring dengan waktu saya bisa belajar, oh
iya ternyata begitu, sesuatu yang dilahirkan pasti dia cepat atau lambat berakhir juga, ya udah. Jadi kita akhirnya ini kan bisa lerem, bisa semeleh gitu, nggak ini lagi, pelan begitu, nggak pemarah lagi juga, ya, yang dulunya marah-marah. Jadi akhirnya kilesa kebenciannya berkurang, kilesa kemelekatannya juga berkurang. Itu nomor satu, makanya yang perlu kita ajar atau kita olah itu supaya pengetahuan kita makin meningkat sesuai dengan kenyataan, ya, sesuai dengan hukum alam, sesuai dengan realitas. Kalau kita bisa memahami itu semua, makanya dapat gelar kalau di Buddha itu Mahatau, Samyak Sambuddha, pengenal segala alam, pembimbing manusia yang taruh-taruhnya, guru para dewa dan manusia. Jadi betul-betul Mahatau. Mahatau itu bukan tahu maksudnya tanpa kehendak. Jadi beliau kan kalau ditanya, misalnya ada masalah pada para umat pengikut beliau, tanya ada masalah apa, kemudian beliau kan biasa lihat kelahiran lampuannya pas kapan, itu kamu sebenarnya jadi ini, bisa lihat begitu, bisa seterang kita melihat garis-garis tangan gini. Kalau sudah mencapai sama Sambuddha itu dikatakan gitu. Jadi betul-betul nggak ada yang menutupi, nggak ada yang membuat kita nggak tahu, tuh nggak ada. Jadi begitu. Jadi itu bisa dicapai, ya, bisa dicapai meskipun sulit, ya, meskipun tidak seperti kita membalikkan telapak tangan gini, meskipun sulit, tapi itu bisa dicapai. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Terlalu berat ya, kalau kemarin banyak bercanda, ini banyak mikir. Ada? Oke, cukup ya. Jadi itu tadi ceritanya Sang Buddha menemukan ilmunya yang dicari beliau setelah sekian banyak kelahiran itu. Jadi perjuangan itu bukan hanya waktu 2500 tahun, tapi sebelum itu kelahiran-kelahirannya beliau sudah punya tekad untuk mencapai sama Sang Buddha di bawah kaki Buddha sebelumnya. Makanya beliau nggak mencapai tingkatan arahat, ya kan? Karena beliau maunya jadi sama Sang Buddha. Begitu. Kalau beliau mau jadi arahat cepet, tinggal ketemu sama Sang Buddha, beliau langsung jadi arahat. Tapi karena beliau tekadnya saya mau sama Sang Buddha, gurunya para arahat itu. Jadi beliau lebih lama lagi. Itu lebih lama lagi. Karena harus menghimpun kebajikan kan, paramitanya harus dikumpulkan. Maka untuk membentuk usni saja butuh kebajikan sangat besar sekali. Kebajikan sangat besar. Jadi berdananya beliau itu udah tak terhingga, banyak sekali berdana. Praktek silanya udah sangat luar biasa. Jadi dikumpulkan itu, bukan langsung tiba-tiba jadi. Jadi jangan sedih, jangan patah semangat kalau misalnya kita melakukan pelanggaran-pelanggaran terus kemudian nggak bisa ini Buddha dicapai, terus putus asa. Nggak begitu, memang ceritanya panjang, akan banyak jatuh bangun, harus terus dilatih, begitu ya, sampai akhirnya nanti pada akhirnya kita punya keyakinan kalau memang orientasinya atau niat ingsunnya itu mau jadi sama Sang Buddha, dia akan sama Sang Buddha, jalannya dituntunnya sama. Kalau jadi arahat ya jadi arahat, atau jadi Paceka Buddha. Ada kan Paceka Buddha itu mencapai pengetahuan seperti Buddha tapi nggak bisa ngajar, sama seperti sistemnya Buddha. Jadi mungkin ngajar tapi ajarannya bukan ajaran Buddhis, bisa jadi. Dengan begitu, dengan pemahaman begini kita bisa toleransi dengan agama-agama lain, bisa jadi itu mungkin Paceka Buddha yang ngajar. Karena beliau nggak ngerti sistem Buddhis, jadi akhirnya ngajarnya ya kebaikan-kebaikan begitu aja, tapi nggak sekomplit kalau sama Sang Buddha. Sang Buddha sangat jelas, jalannya jelas, mau tahapan-tahapan jelas. Kalau Paceka Buddha yang ngajarin yang baik, tapi mungkin nggak jelas, ini makanya mentoknya kemana gitu. Bisa jadi begitu kan. Nah, kalau arahat kan jelas padamnya kilesa, mesti diajarkan gitu. Kalau kilesa itu dosa loba moha kita bisa taklukkan,
maka kita menjadi jina, sang jina. Nah, itu. Lalu ada lagi yang gampang ya, para murid-murid Buddha itu yang paling gampang itu yaitu tadi mempraktekkan sesuatu seperti ibu-ibu kita buat masak ya tadi ya, masak sarapan, kemudian makan siang, kemudian juga obat malam ya Bante ya, obat malam juga ada. Itu buat kebajikan ya. Jadi waktu nanti malam, hari ini saya telah mengumpulkan kebajikan besar sekali, mendengarkan dhamma, mendengarkan parita, gatha, sutra, kemudian meditasi. Kebajikannya tak terhingga, apalagi dilakukan di bulan Asada, bulan suci, bukan Idul Adha ya, seperti sudah diingatkan kemarin. Itu kebajikannya berlipat ganda. Jadi ibu harus arahkan energi positif ini mau diapakan, mau jadi apa kelak. Ibaratnya raja dipuaskan, kemudian raja yang bisa mengabulkan harapan ibu itu atau bapak, apa dengan kamu telah berbuat baik begitu banyak, apa yang kamu mau? Nah itu dari niat ingsun kita limpahkan untuk apa? Gitu. Nah kalau itu berbau spiritual itu cuma ada 3, yaitu kita berdoa ya, semoga dengan apa yang kebajikan kita kumpulkan, ajaran dhamma yang lurus, yang murni, yang suci itu bertahan selama-lamanya. Gitu. Didedikasikan seperti itu. Tapi kalau bertahan selama-lamanya, kalau kita mati, dhamma masih ada kan? Nanti lahir-lahir kita ketemu dhamma lagi. Maksudnya itu. Jadi kita akan terbebaskan lagi. Supaya dhamma yang murni ini nggak tumbang, nggak sirna. Dia bertahan sepanjang masa dan bahkan meningkat terus. Dedikasinya untuk itu ada. Kemudian kalau misalnya yang kedua itu bisa juga didedikasikan kepada para praktisi ya, para lama atau para bante, para yang lurus itu, yang jalannya lurus dulu, yang benar itu berumur panjang. Didoakan seperti itu, semoga beliau itu berumur panjang sehingga banyak nolong orang, banyak nolong makhluk masih, karena beliau bertahan di dunia ini lama dan mau kembali lagi meskipun sudah nanti meninggal, nggak cepat-cepat masuk nirwana yang diam aja, nggak mau bantu cuek, tapi masuk di alam manusia lagi, nolong lagi begitu. Beliau membangkitkan lagi aspirasi itu, melatih lagi. Terus yang terakhir itu motivasi atau dedikasi pelimpahan jasa. Ulangi, pelimpahan jasa yang murni tadi ada udah dipersembahkan untuk semua makhluk tanpa kecuali. Jadi tidak pilih kasih agamanya apa, sukunya apa, partai politiknya apa, semuanya didoakan semoga mereka bahagia sejahtera, senantiasa bisa bertemu dengan jalan yang suci, jalan yang lurus, dan mereka senantiasa diberkahi dengan ajaran-ajaran yang murni dan bisa mempraktekannya dengan benar dan bisa merealisasikannya. Gitu. Tidak hanya ngumpulin koleksi buku, tapi dipraktekkan. Gitu. Jadi semua makhluk nanti akan dengan begitu mereka akan betul-betul padam penderitaannya dan terbebas dari duka tadi. Meskipun ketemu, jadi karena sudah paham, karena belajar dhamma, jadi ya nggak menderita seperti nonton Scooby-Doo tadi yang rasanya menderita itu karena nggak paham bahwa itu akan panti. Tapi begitu paham kan biasa aja akhirnya. Gitu maksudnya, seperti yang kemarin samanya sudah ajarin, kita akhirnya gelemi kan, mau nerimo apa yang terjadi itu karena paham. Jadi itu motivasi itu ada 3 juga. Motivasi itu ada 3. Kalau tadi pelimpahan jasa yang betul-betul spiritual itu ada 3, yang di Buddhis itu ada 3. Yang pertama itu yaitu ketika kita melakukan sesuatu, memulai sesuatu, mau jalan kaki, mau bangun, mau minum, mau apa, itu kalau kita motivasikan untuk terlahir di alam bahagia, itu berarti praktek spiritual. Artinya kita mempersiapkan bahwa kita sadar bahwa kita pasti akan mati, dan saya punya niat melakukan ini untuk supaya setelah saya mati saya
terlahir di alam bahagia, hanya di alam bahagia. Yaitu alam bahagia itu apa? Minimal manusia, kemudian alam asura sama dewa. Jadi 3 alam itu, hanya alam. Tapi secara khusus kita bisa berdoa semoga dengan apa yang akan saya lakukan ini saya bisa terlahir di alam manusia, di mana saya bisa bertemu Buddha Dharma, sehingga saya bisa melanjutkan praktek saya dari satu kehidupan ke kehidupan. Nah itu biasa yang diajarkan kalau di sistem Vajrayana begitu. Ya. Kemudian bukan arhat atau sama apa Paceka Buddha, biasanya yang di motivasikan, tapi diusahakan supaya membangkitkan tingkat bodhicitta. Nah, bodhicitta ini ajaran yang khas yang dulu berkembang di Sumatera, yang betul-betul ilmunya itu asli dari tentu saja dari India Buddha, kemudian berkembang luas waktu zaman Sriwijaya, di mana ada guru yang sangat terkenal itu nama Selimpa Dharmakirti. Nah, beliau itu punya murid Guru Atisa. Guru Atisa punya murid banyak di Tibet. Nah, Guru Atisa selalu bilang kalau guru utamanya ini, yang paling utama adalah yang dari Indonesia ini, gitu. Jadi ilmu ini adalah dari Indonesia. Nah, Swarna Dwipa atau Selingpa itu ada kaitannya dengan Wangsa Sailendra rupanya. Karena Raja Balaputra Dewa itu masih punya silsilah jadi itu orang Jawa berarti. Jadi masih ada bau-bau Jawa. Dan tahu nggak Bapak Ibu, muridnya muridnya Lama Selingpa yang dari Sumatera yang dulu pernah ke Indonesia tahun 1010 ya kalau nggak salah, tahun 1010 itu pernah datang ke Sumatera, belajar 13 tahun di Sumatera untuk belajar bodhicitta itu, tekad untuk mencapai sama Sang Buddha itu tadi. Itu beliau akhirnya kan balik ke negaranya setelah 12 tahun. Kemudian beliau dipanggil, diundang di Tibet karena di Tibet ada kacau, orang-orang saling menjelekkan aliran-aliran itu loh, nggak rukun, sekte satu dengan. Jadi suka berantem, yang Mahayana, Theravada itu suka berantem. Jadi akhirnya ada raja yang bijaksana mengundang Guru Atisa ke Tibet, kemudian beliau mengajarin mereka, akhirnya beliau merangkum suatu ajaran yang bisa mempersatukan ini semua. Jadi semua aliran itu bersatu, nggak lagi jelekin yang satu sama lain, karena semuanya adalah jalan, semuanya adalah jalan Sang Buddha. Dan itulah yang disebut sebagai ajaran tahapan jalan menuju pencerahan atau bahasa Tibetnya Lamrim. Nah, ajaran inilah yang membuat kalau kita mau belajar ya, yang nanti ketidaktahuan kita makin berkurang, sehingga kita akhirnya betul-betul bisa menerima lapang dada perbedaan itu. Mau agamanya kita itu beda-beda macam-macam itu nggak masalah, karena kita paham dari ajarannya Guru Atisa yang dibawa dari Indonesia itu bahwa memang makhluk itu punya karma masing-masing, sehingga mereka ketemunya seperti itu. Jadi kita nggak bisa maksa, ya kita berusaha tentu saja. Seperti saya sebagai ulamanya umat Buddha, tentu berusaha supaya orang kan maunya Buddhis ya, harusnya Buddhis ya, nggak pindah agama ya. Tapi kalau sudah berusaha ternyata mereka jalannya milih yang lain, ya sudah ini kan hak asasi dia kan, hak asasi dia. Jadi kita nggak boleh paksa kan. Dan itu di dalamnya sudah menjelaskan memang kapasitasnya memang begitu. Jadi memang berproses jadi semuanya. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa mencapai sama Sang Buddha. Penghuni neraka pun masih bisa mencapai sama Sang Buddha. Nah itu yang karena apa? Setiap makhluk dia seseorang yang makhluk yang punya batin dia pasti bisa jadi Buddha. Karena itu, oleh karena itu kita jadi bisa dengan musuh pun, dengan yang jahat kan kita ini sebenarnya dia punya Buddha. Makanya kalau kita lihat di Karania Metta Sutta yang kita baca tadi, dulu saya sangat terketuk sekali. Kenapa ini kok ada orang yang seperti ini ya? Janganlah engkau marah dan benci dan membuat orang lain celaka, ya kan? Saya SD kelas 6 itu baca itu saya kaget saya. Loh, ternyata di dunia ini ada orang begitu ya. Saya pikir orang itu pada jahat loh dulu waktu itu. Ternyata ada orang yang dijahat itu dia nggak menjahati balik itu. Jadi saya sangat
pengen tahu apa sih rahasianya, kenapa bisa seperti ini ya orang. Padahal saya itu nggak bisa seperti itu. Saya itu kalau dijahati pasti balahnya jahat. Kalau berantem ya anak SD itu kan, di sini ini rasanya kan ingin balas ya, cepet murup gitu kan. Ini kok bisa ada itu betul-betul saya menyentuh sanubari saya. Ternyata ada, berarti saya harus cari ini. Saya pengen seperti ini nih. Ya itu akhirnya ketemu sama ya ajaran Buddha itu. Sampai sekarang terus akhirnya ketemu Lamprim ini, tahapan jalan menuju pencerahan ini. Dan rupanya disitulah di ajaran yang namanya bodhicitta. Nanti pelan-pelan ya, kalau kita masih berumur panjang dan apa namanya memang berjodoh untuk belajar itu mungkin akan lebih dalam lagi belajar. Sekarang ini hanya permukaan aja. Tapi yang jelas ini perlu saya sampaikan karena belum tentu saya masih hidup kan. Setelah pulang di sini belum tentu masih hidup, jadi saya harus sampaikan dulu. Jadi saya mati, kalian sudah ada dulu sudah disampaikan tentang namanya Lamprim. Ini ilmunya asli Indonesia, nanti dipelajari bagaimana mencapai kebudayaan itu, mengakhiri duka itu dengan tidak bertentangan dengan yang di 8 jalan utama. Justru itu membuat lebih ringkas, jadi kita nggak terlalu banyak habis waktu untuk baca yang tebal-tebal, tapi tepat sasaran gitu. Maksudnya itu, maksud saya makanya tadi dari kemarin saya mikir nanti saya sampaikan apa ya, bingung saya karena Bante tidak sebutkan topiknya tertentu. Tapi saya pikir ya karena kita jadi manusia sudah sulit dan matinya cepat, jadi saya harus cepat-cepat sampaikan tentang pentingnya kita paham tentang ini tahapan jalan menuju pencerahan ini gitu. Ya, sementara ini dulu karena waktunya udah hampir 10 menit selesai, supaya ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nanti lain kali kalau masih berumur panjang jangan lupa menumpang mandi ada sumur di ladang, jangan lupa menemani. Kalau apalagi ada waktu berumur panjang kita jumpa lagi gitu nggih. Matur nuwun sangat sudah memperhatikan apa yang saya sampaikan, dan mohon maaf bila ada salah-salah tutur kata saya, dan semoga dengan inspirasi dari semangat dari umat Wihara Dhamma Mulia ini, saya juga makin semangat juga untuk menapai jalan yang diajarkan Sang Buddha, yaitu jalan menuju kebudayaan ya. Mohon doa restunya juga karena nggak gampang, banyak godaannya ya kan, banyak godaannya, harta, tahta, wanita. Jadi biksu juga ada godaan-godaan juga, jadi sama aja, jadi ada penderitaannya. Jadi ya tetap mohon doa restu karena di sini kayaknya energinya bagus sekali. Kalau baca Parita mantep gitu loh, gitu kuat gitu. Jadi doanya bisa gampang terkabul harusnya di sini ya, kalau ada kebajikan ya. Begitu saja Bante, mohon maaf nanti nunggu lama. Terima kasih. Namo Sanyaya Namo Buddhaya. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan Dhamma yang diberikan oleh Bante. Saya mengenal beliau itu sebelum pakai jubah. Jadi waktu saya jadi samanera di Solo, di Jawa Tengah sana, beliau itu seorang mahasiswa kuliah di Solo sana. Pernah juga rekreasi bersama di kebun Purwodadi di Lawang ya, kalau tidak salah Lawang ya, bersama saya ternyata tidak menyangka kalau beliau ini bisa menjadi seorang biku ya. Kenapa tidak menyangka? Karena waktu mahasiswa itu bareng cewek-cewek ini sudah punya pacar dulu tuh. Foto-foto dengan berdua saja gitu ya. Mungkin karena pertimbangan kebijaksanaan ya, kalau saya nikah menyenangkan satu orang, kalau saya jadi biku menyenangkan banyak orang. Itu beliau itu. Kemudian kemarin waktu saya inisiatif acara ini, saya menghubungi beberapa biku, ternyata yang sanggup cuma ada 3 atau 4 biku, termasuk beliau ini. Nah, saya sebetulnya mengharapkan
teman-teman biku di Malang itu di sana cukup banyak. Mungkin di antara biara-biara biku atau wihara yang paling banyak, yang paling luas di tempat beliau ini. Beliau ini di tempatnya di Malang itu punya tanah, ya, biara itu 22 hektar, ya, kurang lebih panjangnya itu 7 kilo, ya, ya 22 hektar. Kalau 1 hektar 1 meternya 1 juta berapa itu? Udah punya tabungan banyak. Itu banyak anggota juga berkembang. Nah, di sana ada kelebihannya, ya, teman-teman beliau itu banyak S1 semua, ya, S1, bahkan ada yang lebih S2, S3, ya, nggak pilek, ya. Nah, beliau ini juga seorang mahasiswa, ya, orang intelektual, pernah sampai saat ini pun beliau menjabat di pimpinan pusat juga, ya, sebagai biku senior juga, ya. Terima kasih kehadiran beliau. Dan juga tadi beliau cerita bahwa kesini izin atasannya barengan saya dulu, itu Bante Badra Suci itu masuknya itu enggak lebihan dulu dari adik saya kan gitu. Beliau merespon, gurunya beliau merespon, ya. Nah, nanti suatu saat nanti saya juga nagih, ya, komitmennya untuk membantu masyarakat Buddhis di sini itu seperti apa. Kan jarak Malang dengan sini, jarak Surabaya dengan sini kan hampir sama, ya, 7 jam, ya, itu. Itulah Bapak Ibu, terima kasih kehadiran lama ini. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin mengumumkan juga tanggal 7 April yang lalu umat Buddha di wihara sini mengadakan wisudi, ya, secara, ya, wisudi upasaka upasika. Artinya Bapak Ibu menjadi umat Buddha resmi, ya. Ada buktinya hitam di atas putih. Anggaplah ini sebagai tiket Bapak Ibu untuk masuk surga. Ya. Terus kemudian juga Bapak Ibu dapat tambahan nama, ya, nama-nama Buddhis di sini, ya. Itu silakan nanti, mungkin perwakilan, ya, nanti secara simbolis saya serahkan, yang lainnya di. Kemudian ini kan tidak kelihatan, ini di dedal saja, ya, ada di dedal saja. Kalau tidak bisa minta tolong anaknya atau cucunya, jangan dibakar. Ya, itu yang ini nanti dibagi. Kemudian untuk acara besok malam, yang Arya Bante Sila, ya, ini mau hadir. Saya juga bersyukur beliau pernah juga sebagai pucuk sebagai pimpinan, ya, di pusat juga berkenan hadir besok untuk memberikan dhamma diksananya tentang hari Asada. Nah, saya dengar juga katanya mau mengundang beberapa umat Buddha sekitar sini, ya, itu. Silakan Bapak Ibu memberi kesempatan dulu para tamu-tamu itu, ya, untuk menempati sini. Yang tuan rumah ya di belakang atau di bawah besok. Agar acara besok itu sukses, ya, tidak hujan, ya, tidak hujan. Saya kasih resep, ya, tidak hujan. Bapak Ibu tidak usah mandi. Itu resepnya, ya. Ya, seharian tidak mandi. Dulu pernah saya tugas di Kalimantan, itu ada salah satu pengurus, ya, itu loh. Jadi biar tidak hujan, jadi dari pengurus wihara itu titip palu di tetangga. Palu untuk mukul itu tetangga, dan tidak boleh ngomong untuk apa gitu loh, ya, titip palu. Ternyata dari usaha yang sederhana itu, ya, itu katanya ada yang berhasil juga. Tapi tentunya bukan berarti bantenya ngadari klenik, itu enggak. Yang jelas Bapak Ibu agar tidak kehujanan besok membawa payung, ya. Gitu, ya. Itu. Ya, silakan Bapak Ibu, acara sudah kita lalui 2 hari ini, kurang sehari sebagai puncaknya. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat,
ya semangatnya, terima kasih responnya Bapak Ibu ya. Dan kemudian kalau Bapak Ibu nanti di saat di wihara itu mau masak-masak sudah tak lengkapi itu peralatan dapur ya. Tapi saya pesen harus bisa membagi waktu dengan urusan keluarga. Ya, jangan sampai niat baik itu juga kebablasan ya, kerasan ya di wihara tapi lupa dengan keluarga. Ya, itu ya. Demikian ya. Ya, kemudian itu juga ternyata saya untung pas hujan, saya tahu keadaan hujan di sini ya. Mudah-mudahan nanti juga bisa menyelesaikan di belakang itu biar tidak kehujanan ya, gitu mudah-mudahan ya. Itu ya. Ya, kalau tidak hujan saya mungkin kan tidak terpikiran gitu. Ya itu saja. Mungkin ada acara yang lain selain ini? Tidak ada ya, sudah jam 9 ini ya. Tutup ya acara. Nanti habisnya habis kebaktian. Disampaikan terima kasih pada Yang Mulia Bante yang telah memberikan pesan-pesan dhamma tentang ajaran Sang Buddha. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara kami sedama, marilah kita rangkai acara yang terakhir, yakni penutup. Kepada pemimpin puja kami persilakan. Oke, baik Bapak Ibu, marilah puja bakti pada malam hari ini kita tutup. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Untuk mengakhiri puja bakti pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Silakan maju atau saya yang maju mendekati, yang akan saya kasih sebagai simbolis ya. Ibu Mesmi ya. Ibu ada hadir ya. Itu ya. Boleh ini ada dokumentasi dari MPI. Ibu Nurul Hartati ya. Nah, itu. Artis ya. Ya. Artis sudah mau ya. Iya ya.
Ibu Hartini, ya, wonten ya. Ini. Ini yang buat bajunya teman-teman yang rajin teman-teman. Untuk semua saja ya, maju bareng ya, yaitu body. Nah, maju. Sekarang kita foto seperti kemarin aja. Video ya. Bisa saya cepatkan saya biar tarik ya. Balik. Ada kelihatan. Ada sana. Iya. Oke. Nah, sinten ingkang dereng wisudi besok masih ada kesempatan ya. Sing dereng ya. Ada ya yang belum ya. Jadi nanti ngisi formulir dulu, mungkin datang lebih awal ya, biar tidak mengganggu terlalu malam ya. Besok sebelum acara saya wisudi dulu ya. Sinten kemawon ya, ya. Sebanyak-banyaknya boleh ya. Itu. Iya, enggak masalah. Ya. Ya. Kalau tugas ya. Oh ya, ya silakan dikabari saudara-saudara yang lain yang ingin menjadi umat Buddha bisa diwisudi, dibaptis secara Buddhis. Ini kan Buddha. Baris boleh. Lingkungan laris nanti sinten nih. Makan boleh Pak. Ampun kehilangan tiang ya. Yang putih. Di video saja kan. 1, 2, 3. Video. Tangannya mungkin berandali juga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi. Cinta saya mau titip kamera. Video.